فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna karya tulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bil ula. Dan kita barakallahu fikum telah sampai pada kaidah yang kelima. Siapa yang ingin membaca kaidah yang keempat, silakan tafadhal. بكثير من الصفات السلبية وكان كما هو معلوم. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال رحمه الله القاعدة الخامسة kaidah yang kelima, masih penjabaran dari kaidah yang ketiga. As-sifatu as-subutiyatu tanqasimu ila qismain. Sifat subutiyah terbagi dua. Sebelumnya sifat terbagi dua. Sifat secara umum terbagi dua. Subutiyah, salbiyah. Sekarang beliau rinci. Sifat subutiyah bagian yang pertama yang tanqasimu ila qismain, terbagi dua juga. Sifat subutiyah terbagi dua. Dzatiyah wa fi'liyah. Sifat yang disebut dengan dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah yaitu yang berkaitan dengan zat Allah. Berkaitan dengan zat. Sifat fi'liyah berkaitan dengan hudud, sesuatu yang terjadi dari yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perbuat. Jelas? Baik. Sehingga sifat fi'liyah adalah zatiyah. Kenapa? Karena yang terjadinya fi'il perbuatan tadi adalah yang melakukannya adalah zat. Tapi tidak setiap zatiyah fi'liyah. Tidak setiap zatiyah fi'liyah. Saya ulangi, zatiyah lebih luas, fi'liyah khusus. Zatiyah barakallahu fikum kal wajh, sifat wajah. Allah memiliki wajah, itu zat, berkaitan dengan zat Allah. Allah punya mata, Allah punya tangan. Fi'liyah barakallahu fikum adalah perbuatan dari zat. Seperti memberi rezeki. Siapa yang berrezeki? Allah, zat itu sendiri. Seperti turun ke langit dunia, seperti membentangkan tangan, seperti qabd, menggenggam, seperti imsak, menahan. Ini semua barakallahu fikum fi'liyah, perbuatan dari Allah. Siapa yang melakukannya?
zat Allah. Sehingga sifat fi'liyah membahas dzatiyah, tapi tidak dzatiyah belum tentu dzatiyah membahas fi'liyah. Jelas? Baik. Fadzatiyah hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Sifat dzatiyah adalah sifat yang terus lam yazal wa la yazal, yang Allah bersifat dengannya dan akan terus bersifat dengannya. Min qadim, dari dulu Allah seperti itu sampai sekarang dan sampai yang Allah inginkan. Kal ilm, seperti ilmu. Wal qudrah, kemampuan. Was sama', mendengar. Wal basar, melihat. Wal izzah, kemuliaan. Wal hikmah, hikmat. Wal ulu, tinggi. Wal azamah, agung. Wa minha sifat al-khabariyah, dan diantara sifat dzatiyah sifat khabar, kal wajh, wajah. Wal yadain, tangan. Wal ainain, mata. Ini yang disebut dengan sifat dzatiyah. Wal fi'liyah hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi. Sifat fi'liyah adalah sifat yang ada kaitannya dengan masyiah, keinginan Allah. Kapan Allah inginkan maka terjadi. Nah, insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah inginkan, Allah akan lakukan. Kalau tidak, maka Allah tidak lakukan. Karena Allah fa'alun lima yurid, maha bisa melakukan apa yang Dia inginkan. Kal istiwa'i 'alal 'arsy, seperti istiwa di atas arsy. Wan nuzul ila sama'id dunya, dan seperti turun ke langit dunia. Jelas dzatiyah fi'liyah? Baik. Wa qad takunu sifatu dzatiyah fi'liyah bi'tibarain. Bisa saja sifat dzatiyah itu juga sekaligus sifat fi'liyah. Ditinjau dari dua pengertian tadi. Ditinjau dari dua pengertian. Kenapa? Allah terus bersifat seperti itu dan sifat itu tergantung dengan masyiah. Sehingga itu adalah dzatiyah fi'liyah sekaligus. Kal kalam, seperti berbicara. Allah dari dulu bisa berbicara. Dan terus bisa berbicara dan sampai Allah inginkan. Dan Allah berbicara sesuai dengan keinginannya. Sehingga sifat berbicara adalah sifat dzatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Nah, fa innahu bi'tibari aslihi sifatun dzatiyah, karena al-kalam berbicara ditinjau dari asalnya adalah sifat dzatiyah. Yang berbicara adalah zat Allah itu sendiri. Lianna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu mutakallima, karena Allah dari dulu dan terus menerus bisa berbicara. Wa bi'tibari ahadil kalam, adapun ditinjau dari satu persatu dari yang dibicarakan, sifatun fi'liyah, maka itu adalah sifat fi'liyah. Lianna al-kalam yata'allaqu bi masyiatihi, karena pembicaraan itu tergantung dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan Allah ingin berbicara kepada makhluknya, maka Allah berbicara. Apa kepada para malaikat-malaikatnya. Dan yang setiap harinya Allah lakukan, barakallahu fikum, pada sepertiga malam terakhir. Man hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah yang mau beristighfar, saya berikan pengampunan. Adakah mau berdoa, saya kabulkan doanya. Itu setiap hari Allah lakukan. Nah, yatakallamu mata syaa bima syaa. Allah berbicara kapan Allah hendaki dan dengan pembicaraan apa yang Allah inginkan. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti dalam ucapan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah keputusan Allah apabila Allah inginkan sesuatu untuk Dia katakan jadi, maka terjadilah. Artinya begitu Allah ingin terjadi gempa bumi, Allah katakan gempa, jadi gempa. Begitu Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin terjadi sesuatu yang besar atau yang kecil, maka cukup Allah katakan jadi, maka terjadi. Menunjukkan Allah terus bisa berbicara. Jelas di sini? Berbicara adalah sifat dzatiyah sekaligus fi'liyah. Dzatiyah dikarenakan ini adalah sifat yang ada terus pada Allah, berkaitan dengan zatnya. Fi'liyah dikarenakan terjadinya sesuai dengan
kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kullu sifatin tata'allaqat bi masyiatihi ta'ala fa innaha tabi'atun li hikmatihi. Maka semua sifat yang terhubung dengan masyiah kehendak Allah Ta'ala, maka semuanya itu mengikuti hikmahnya. Kenapa bicaranya sekian, di waktu sekian, dengan begini dan begitu? Itu semua ada hikmahnya dan hanya Allah yang tahu. Walillahil hikmatul balighah. Milik Allah lah hikmah yang sangatlah mendalam. Wa qad takunu al-hikmah ma'lumatun lana. Bisa saja hikmah itu kita ketahui. Wa qad na'jizu an idrakiha, dan mungkin saja kita tidak tahu apa hikmah di balik itu semua. Dan yang wajib bagi kita adalah beriman. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, maka yang wajib adalah beriman. Lakinnana na'lam ilmal yaqin annahu subhanahu la yasha'u syai'an illa wa huwa muwafiqun lil hikmah. Akan tetapi kita mengetahui dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu tidaklah menginginkan sesuatu kecuali sesuatu itu sesuai dengan hikmah. Tidak ada satu perbuatan Allah kecuali ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semua perbuatan Allah ada hikmahnya. Kita tahu atau tidak tahu, pasti ada. Itu yang harus kita yakini. Dan tidak ada dari perbuatan Allah yang sia-sia. Baik itu penciptaan jin, baik itu penciptaan setan, baik itu penciptaan iblis, baik itu penciptaan neraka, di mana barakallahu fikum iblis semuanya buruk. Di mana neraka barakallahu fikum semuanya adalah adab, siksaan. Ditinjau dari satu sisi, siksaan adalah jelek. Allah ciptakan penyakit jelek. Penyakit itu adalah jelek. Sahih. Dari satu sisi, dari sisi penciptaan itu buruk. Tapi ada hikmah yang luar biasa. Dengan adanya neraka, kelihatan siapa yang takut kepada Allah. Dengan adanya iblis, kelihatan siapa yang lebih taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada iblis. Dengan adanya penyakit, Allah tahu siapa yang kembali hatinya kepada Allah begitu dia merasakan penderitaan, dan siapa yang hatinya tergantung kepada para dukun, santet. Sahih, sebagian kaum muslimin barakallahu fikum kena sakit, sakitnya parah, tidak sembuh-sembuh dan tak kunjung-kunjung baik, lari ke pak dukun. Padahal pak dukun juga bukan dokter, tapi larinya ke pak dukun. Di situlah barakallahu fikum ujian hikmah yang mendalam yang kita ketahui, dan sana ada hikmah yang lain yang mungkin kita tidak tahu. Tapi barakallahu fikum, adanya keburukan-keburukan tadi pasti ada hikmahnya. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Nah, kama yashiru ilaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ucapan Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali Allah telah menginginkannya. Innallaha kana aliman hakima, adalah Allah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kehendak Allah dibarengi dengan ilmu dan kebijakan. Tidak ada yang sia-sia. Kejelekan yang Allah ciptakan bukan karena sia-sia, tapi di sana ada hikmah yang mendalam. Dan itulah ujian bagi manusia. Adanya iblis adalah sebagai ujian. Adanya surga neraka adalah ujian. Sahih. Dan itulah barakallahu fikum di antara hikmah. Dan banyak hikmah-hikmah lainnya yang mungkin kita tidak ketahui. Dan wajib adalah mengimani hal tersebut. Ilahuna mafhum? Jelas? Pembahasan kita pada kaidah yang kelima, sifat subutiyah terbagi dua, yaitu zatiyah, fi'liyah. Lihat kata zat, artinya berkaitan dengan zatnya. Fi'il artinya perbuatan, berkaitan dengan kehendak, karena perbuatan itu terjadi dengan adanya kehendak. Nah, zatiyah adalah sifat yang Allah terus dan akan terus seperti itu, bersifat seperti itu. Seperti tangan, wajah, mata. Sebagaimana barakallahu fikum mendengar, melihat, mengetahui.
Ini semua sifat dzatiyah. Dan di sana ada sifat fi'liyah, yaitu sifat yang terkait dengan kehendak. Terjadinya barakallahu fikum apabila Allah hendaki. Dan ditinjau dari dua pengertian, maka sifat fi'liyah adalah sifat dzatiyah. Tapi tidak semua dzatiyah fi'liyah. Kenapa barakallahu fikum wajah? Hanya kita katakan dzatiyah. Hanya kita katakan dzatiyah. Tapi barakallahu fikum begitu kita katakan bahwasanya Allah tabaraka wa taala membentangkan tangannya, maka pembentangan tangan adalah fi'liyah dan tangan itu sendiri dzatiyah. Allah turun, maka yang turun bukan sifatnya, tapi zatnya yang turun. Sehingga fi'liyah juga adalah dzatiyah. Habis ini jelas? Baik. Nah,